Selamat pagi. Jess, aku komen ini ya. eh aku replay komennya Pak Syahdu Tenan. Pak Leo ini benar-benar bahagia karena dia setelah menerapkan pola yang saya sampaikan, beliau menikmati keajaiban di tubuhnya. Wah, luar biasa Pak, senang banget Pak. Ayo Pak Johannes. Nah, ini Pak Johannes itu adalah orang yang komen di video saya sebelumnya yang kemudian saya replay. Nah, ini langsung dikomenin sama Pak Leo ini, Pak Syahdu Tenan. Ayo Pak Johannes, semangat ikuti arahan Pak Jess dan laksanakan segera, jangan dengarkan kabar menyesatkan. Apa itu kabar menyesatkannya? Masak telur, daging, ikan, seafood, bahaya. Itu kabar menyesatkan. Itu Pak Leo paham betul itu ya. Latihan dulu, tidak makan 16 jam, 24 jam, 48 jam, 78 jam. 72 jam, itu yang disampaikan sama Pak Leo. Gini Jess, ini perlu dipahami ya. Perlu dipahami supaya kita tidak gagal paham. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan pola makan yang membuat badan kita itu memiliki kesehatan yang paripurna. Jadi hanya membutuhkan pola makan. Tubuh itu hanya butuh dinutrisi. Ya, tubuh itu hanya butuh dinutrisi. Kamu kalau bisa menutrisi tubuh, maka tubuhmu akan menyembuhkan dirinya sendiri. Sesimpel itu. Nah, nutrisi tubuhnya bagaimana? Nutrisi tubuhnya adalah membuat selmu sehat. Sel yang sehat, sel itu bisa meregenerasi diri dengan baik. Ya, sel yang meregenerasi maka dia akan menghilangkan semua masalah-masalah metabolis di dalam tubuh. Itu yang terjadi. Faktanya seperti itu. Nah, kenapa disebutkan 16 jam? 16 jam itu adalah awal tidak makan. Itu 16 jam. Kalau saya kan selalu saya tekankan 18 jam tidak makan. Kenapa? Karena 16 jam spare 2 jam lagi itu sangat luar biasa untuk membuat orang-orang yang terfarmasi itu memiliki perubahan kesehatan yang sangat signifikan ya. Itu 2 jamnya itu penting banget. 2 jam setelah 16 jam ya, itu penting banget itu. Gitu. Nah, kalau dimulai dari jam 7 malam kamu tidak makan, ini dengar baik-baik buat kamu yang sudah bermasalah dengan jantung, dengan koroner, dengan pembengkakan, dengan penyumbatan, dengan apa? Kebocoran jantung, berhubungan dengan yang sudah bypass jantung juga termasuk. Itu penting banget untuk kamu dengarkan apa yang saya sampaikan ini. Caranya simpel banget. Pertama, latih dirimu untuk tidak makan. Kalau Pak Syahdu Tenan atau Pak Leo ini mengatakan 16 jam, yang betul adalah sebetulnya 18 jam. Tapi untuk bisa 18 jam tidak makan, itu tidak serta-merta membalikkan telapak tangan. Nggak bisa, Jess. Kamu nggak akan kuat. Ya, kamu mulai dulu dari 8 jam. 8 jam tidak makan. Kenapa 8 jam tidak makan? 8 jam tidak makan itu lambungmu kosong dan insulin turun. Itu 8 jam. Jadi umpamanya kamu jam 4 sore makan. Berarti jam 4 ditambah jam 4 berapa? Jam 4, 5, 6, 7, 8. Jam 8 itu lambungmu udah kosong. Nah, kamu nggak perlu makan tuh. Jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 insulinmu turun. Itu 8 jam tidak makan. Nah, setelah insulin turun, kasih jeda waktu 1 jam, kamu makan lagi. Jadi dalam waktu 16, 17, 18 jam kamu makan 2 kali. Tapi yang dimakan tidak boleh ada unsur gulanya. Yang dimakan adalah telur, ikan, daging, seafood yang dimasak. Karena kebutuhan akan gula di dalam tubuh itu tersuplai dengan telur, ikan, daging, seafood yang dimasak. Itu kebutuhan kita akan karbo, akan gula sudah tersuplai. Kalau kamu sudah bisa 8 jam tidak makan, kamu buat 12 jam tidak makan. Setelah 12 jam tidak makan, kamu buat 16 jam tidak makan. Ya, semuanya ini bicara masalah waktu ya. Karena tubuh kita ini kan terkelola dengan waktu. Semua ada waktunya, ya. Nafas itu kan pernapasan dikelola dalam detik kan, per detik
Ya, kamu menghirup nafas, mengembuskan nafas, menghirup nafas, mengembuskan nafas itu kan setiap detik, setiap saat. Jadi semuanya terkelolanya dengan waktu. Nah, kalau kamu sudah bisa 16 jam tidak makan, nah kamu buat 18 jam tidak makan. Semuanya kudu dilatih. Ya, dan ketika kamu melatih, suka tidak suka, mau tidak mau, kamu butuh menutrisi sel tubuhmu. Bagaimana cara menutrisi sel tubuhmu? Ya mau tidak mau kan dengan makanan. Makanan yang menutrisi tubuh kan telur, ikan, daging, dan seafood. Selain itu kan bukan menutrisi, tapi justru malah menyumbat. Ya, tapi kamu suka yang menyumbat untuk dimakan. Justru malah yang menutrisi kamu tidak makan. Dan selalu dikambing hitamkan. Hati-hati kuning telur. Nah, itu kan kamu mengkambing hitamkan telur. Ya, mengkambing hitamkan kuning telur. Hati-hati daging merah. Hati-hati ikan. Hati-hati dengan seafood. Hati-hati kolesterol gitu. Itu namanya kambing hitam. Ya, sedangkan kebutuhan tubuhmu untuk supply nutrisi itu telur, ikan, daging, dan seafood. Kamu diajari untuk membenci, menyingkirkan sehingga kamu terfarmasi ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya kamu terobatein. Ya, itu ujung-ujungnya seperti itu. Nah, setelah kamu bisa 16 jam tidak makan, 18 jam tidak makan ya, tidak makan 18 jam, tidak makan ya, bukan tidak minum ya. Kalau cara yang saya sampaikan kan minumannya racikan macin dan suplemen-suplemen yang dibutuhkan oleh tubuh. Itu yang saya anjurkan. Nah, setelah itu buatlah 24 jam tidak makan. Apa tujuan kamu untuk minum racikan macin dan membuat pola makan? Tentunya untuk keajaiban tubuh kan? Tentunya untuk kesehatan, tentunya untuk kesembuhan. Nah, kamu yang sudah bermasalah dengan kayak saya yang bermasalah dengan waktu itu ya, jantung bocor, kemudian pasang ring jantung, koroner, bypass, CA, kanker, terus kemudian gula darah, masalah-masalah cuci darah, masalah-masalah apalagi itu yang berhubungan dengan itu, ya semuanya itu gagal ginjal, ya itu kan semua masalahnya satu, itu adalah masalah-masalah metabolik itu. Yaitu masalah metabolik yang disebabkan karena sel gagal meregenerasi. Itu masalahnya kan itu. Karena sel gagal meregenerasi, maka terjadilah masalah-masalah metabolik. Nah, kalau itu dibiarkan, nanti ujungnya adalah komplikasi. Itu lingkaran setannya kan begitu. Nah, kamu kalau udah melihat kayak begini, pasti kamu setuju sama saya. Satu organ diobati akan kena organ yang berikutnya. Organ yang berikutnya diobati akan kena organ yang berikutnya. Makanya ujungnya adalah komplikasi. Kan itu yang terjadi. Nah, dengan cara kamu tidak makan 18 jam, 24 jam, 48 jam, 72 jam, maka kamu sedang menyempurnakan sel tubuhmu sendiri. Dan kalau sampai kamu 72 jam tidak makan, itu berarti kamu memunculkan stem cell. Tahu kan stem cell? Kamu boleh pelajari stem cell itu apa. Stem cell itu kalau kamu pergi ke DKTR untuk suntik stem cell, itu biayanya kurang lebih sekitar 300 juta. Ya, paling murah sekitar 75 juta, 100 juta untuk stem cell. Makanya itu disebut pengobatannya orang kaya. Tapi itu dikasih dari luar. Tapi bisa yang murah ada enggak? Ada. Yang murah adalah kamu menutrisi tubuhmu sampai tubuhmu ternutrisi, metabolikmu membaik, dan kamu menjalankan tidak makan 72 jam. Maka tubuhmu akan membentuk stem cell alaminya dengan ajaib. Ya, dan stem cell alami itulah yang membuat tubuhmu terlepas, terbebas dari masalah-masalah yang membahayakan dirimu. Yang namanya penyakit-penyakit yang membutuhkan stem cell itu, seperti CA, itu kan stem cell sangat dibutuhkan banget. Seperti jantung, seperti gagal ginjal, itu kan dibutuhkan banget yang namanya stem cell. Ya, sehingga kamu melihat kalau itu dijalankan setahun, 2 tahun, nah sembuhnya kamu itu betul-betul sempurna, sama seperti kamu dilahirkan lagi. Hebat ya, tubuhmu itu ada di tubuhmu sendiri. Makanya di dalam tubuh kita itu ada kekuatan namanya salutogenesis, di mana tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, kamu punya itu di dalam tubuhmu sendiri, di dalam dirimu sendiri. Tinggal kamu mau mengaktifkan apa tidak. Dan itu diaktifkannya tidak perlu dengan keluhan, tapi dengan tekad dan perjuangan dan keyakinan.
That's it.